juga yang saya rasa harus ditelusuri. Seperti misalnya, kalau Jepang bekerja sama dengan Jepang, misalnya contohnya di MRT, dia hanya meninggalkan ketika proyek itu selesai, dia hanya meninggalkan sekitar 15 orang, begitu, untuk stay lebih dulu, untuk transfer teknologi, dan juga untuk overhaul, karena kita belum bisa melakukan overhaul atau perawatan. Jadi setiap gerbong, setiap ini itu kan harus Ya. selalu ada perbaikan. Tapi di Cina, Hmm. kerjasama dengan Cina, di WUS, itu mereka kalau tidak salah mereka meninggalkan sekitar 852 itu pernah kita bahas Hmm. sekitar 2 tahun yang lalu. Ada 852 TKA Cina yang tetap bekerja untuk US, yang artinya Hmm. kita dana sebesar itu, yang triliun-triliunan itu ya, Hmm. yang sampai membayar bunga 2 triliun apa dan sebagainya, dan expense Hmm. untuk bulanan, menggaji dan sebagainya, itu menggaji untuk tenaga Cina yang masih tetap aktif Ya. mengoperasikan gitu. Itu selama 1 tahun, saya tidak tahu tahun kedua berkurang berapa. Sementara tenaga Indonesia hanya sekitar 1096. Jadi eh, banyak betul ini tenaga Cina begitu. Mungkin sekarang kan masih tahun kedua ya, Hmm. diluncurkan pada Oktober 2023. Memasuki tahun ketiga. Boleh juga kita tanyakan Hmm. berapa kita harus membayar TKA Cina sekarang yang masih stay di mengoperasikan bus ini. Ya, ya. Jadi sekali lagi memang itu tadi itu dirancang untuk Anda benar itu untuk ngeles untuk itu kan gitu. Persoalannya kan kalau dia menyatakan bahwa subsidi itu misalnya negara-negara Hmm. untuk transformasi massal bukan juga modalnya nggak harus utang kan gitu ya. Karena kalau ini Betul. kan yang jadi problem gitu buat Cina itu bukan itu dengan kita pengalaman dari negara-negara negara negara lain yang terjebak dengan utang Cina itu memang yang disebut debt trap gitu ya. Jadi memang itu Hmm. utang yang untuk menjebak dengan begitu